Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amatana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku. An-nasihatu sahlatun, adapun nasihat yaitu mudah. Memberi nasihat itu mudah. Wal mushkilu, adapun masalahnya, problemnya, qabuluha, yaitu menerima nasihat. Memberi nasihat itu mudah, yang sulit yaitu menerima nasihat bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu. Li'annaha, karena nasihat, fi madzaki mutbi'il hawa, bagi orang di dalam cita rasa mutbi'il hawa, orang yang memperturutkan hawa nafsu, murrun, yaitu pahit. Karena nasihat yang benar itu adalah sesuatu yang hak. Setiap yang hak itu pahit. Setiap yang pahit itu sulit untuk diterima bagi mutbi'il hawa. Idil mahnahi, karena al-manahi, larangan-larangan, mahbubatun, yaitu disukai, dicintai, fi qulubihim, di dalam hati mereka, yakni mutbi'il hawa, bagi mutbi'il hawa, orang yang memperturutkan hawa nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu menyukai larangan-larangan. Wa alal khususi, khususnya, liman kana talibal ilmi, liman, bagi orang kana ada man talibal ilmi, yaitu penuntut ilmu ar-rasmi, yang formal. Jadi maksud ilmu rasmi, ilmu formal ini ilmu seperti ilmu filsafat, maksudnya filsafat alamnya. Filsafat alam ini lahir pada sekitar abad ke-6 sebelum Sokrat. Atau yang dimaksud dengan ilmu rasmi ini adalah ilmu yang hanya dipelajari untuk sebatas pengetahuan, tidak untuk pengamalan. Wa mustaghilan, dan manahi ini disukai oleh orang mustaghilan, yang sibuk menuntut ilmu, fi fadlin nafsih, dalam keutamaan diri, sibuk menuntut ilmu untuk menaikkan popularitas. Wa manakibid dunya, dan kesenangan-kesenangan dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, man tersebut, yahsibu, menduga, annal ilmal mujarradah, bahwa ilmu saja, lahu, baginya. Sedangkan sebagian nuskhah ada redaksi wasilatan, sebagai perantara. Sayakunu najatuhu, ada kesuksesannya, wa khalasuhu, dan solusinya ketika mendapatkan masalah, fihi, di dalam ilmal mujarrad. Jadi orang yang mutbi'il hawa itu dan mustaghilan bi fadlin nafsi, itu menduga bahwa ilmu saja cukup untuk mengantarkannya pada kesuksesan dan solusi-solusi atas masalahnya, yakni fid dunya, di dunia. Tapi untuk mengantarkan kesuksesan di akhirat butuh pengamalan. Jadi ketika membutuhkan kesuksesan di dunia dan akhirat, butuh dua hal, yaitu menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, lalu kemudian diamalkan. Wa annahu mustaunin, bahwa ia mustaunin, tidak membutuhkan anil amali, dari pengamalan. Wa hadza i'tiqadul falasifati, ini adalah keyakinan ahli filsafat. Subhanallah, maha suci Allah, al-adim, yang maha agung. La ya'lamu hadzal maghrur, orang tidak mengetahui hadzal maghrur, orang yang tertipu ini. Annahu, bahwa ia, hina hasala al-ilmu, ketika terwujud mendapatkan ilmu pengetahuan, terwujud ilmu pengetahuan, idza, ketika, lam ya'mal, ia tidak mengamalkan, bihi, dengan ilmunya, takunul hujjatu alaihi, ilmu tersebut hujjah, menjadi lawan yang akan mendebatnya, alaihi, atasnya, yakni fil yaumil qiyamati,
kelak di hari kiamat ketika tidak diamalkan ilmunya. Akidun, lebih kuat. Kama qala, sebagaimana qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas, orang-orang yang paling berat adzaban siksanya, yaumal kiamati, di hari kiamat, alimun, yaitu orang alim, la yanfa'uhullah, yang Allah tidak memberikan manfaat hu pada alim, bi ilmihi, dengan ilmunya. Waruwiyah, dan riwayatkan, annal Junaidah, bahwa Imam Junaid qaddasallahu sirrahu, ini ulama besar di zamannya. Qaddasallahu, semoga Allah mensucikan sirrahu, rahasianya, ru'iyah, diimpikan Imam Junaid fil manami, di dalam tidur, ba'da mautihi, setelah meninggalnya Imam Junaid. Jadi ketika Imam Junaid meninggal, ada yang memimpikan, ada seseorang yang memimpikan Imam Junaid. Fakilah, dikatakan, ditanyakan lahu, kepada Imam Junaid, mal khabaru ya Abul Qasim, apa kabarmu wahai Abul Qasim. Jadi Imam Junaid itu juga dikenal dengan Abul Qasim. Qala, berkata Imam Junaid, tahat tilkal ibaratu, telah hilang, tilkal ibaratu, ilmu-ilmu zahir, wa faniyat, dan lenyap, tilkal isyaratu, ilmu-ilmu batin, wa ma nafa'ana, dan tidak bermanfaat na kepadaku, illa rukai'at, sebagian nushoh menggunakan rok'ata, illa rukai'at, kecuali rakaat-rakaat, raka'naha, yang aku raukuk, fi jawfil laili, di tengah malam. Jadi kata Imam Junaid, yang bermanfaat kepadaku hanya ruku di tengah malam, salat di tengah malam. Ya, hal ini mengapa salat di tengah malam? Karena salat di tengah malam potensi untuk riya itu sangat kecil. Wallahu a'lam bishawab.